Film yang akan kita bahas kali ini adalah James Bond versi Daniel Craig. Dimulai dari seri pertamanya yang rilis pada tahun 2006 yang berjudul Casino Royale. Kisah ini menyoroti awal perjalanan Bond sebagai agen 007 yang baru, di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya dalam permainan poker yang beresiko tinggi melawan Le Chiffre, seorang bankir para teroris. Bersama dengan agen cantik, Bond harus menaklukkan lawannya tanpa terjebak dalam permainan cinta dan pengkhianatan yang mematikan. Di meja permainan ini, setiap chip adalah taruhan hidup dan setiap langkah bisa menjadi jebakan. Dan ketika kartu terakhir terbuka, tinggal satu pertanyaan. Apakah Bond akan menang atau justru akan menjadi korban permainannya sendiri? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Kisah dibuka dengan nuansa klasik hitam putih yang memberikan kesan dramatis dan elegan. Memperlihatkan awal mula James Bond bergabung sebagai agen rahasia MI6. Dalam misi perdananya, James Bond bertindak sendirian dan berhasil menangkap seorang penjahat MI6 yang berkhianat dengan menjual rahasia negara Inggris kepada pihak asing. Setelah percakapan singkat yang penuh ketegangan, James Bond tanpa ragu menembak targetnya, menandai awal dari perjalanan panjang sang agen 007. Dan di momen itu juga, film James Bond Casino Royale resmi dimulai. Adegan kemudian berpindah ke Uganda, tepatnya di sebuah markas rahasia para pemberontak yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, kita akan diperkenalkan kepada seorang pria yang bernama Ishak, sang pemimpin pemberontak. Ini dia bebunguknya. Ia sedang bertemu dengan perwakilan dari organisasi kriminal misterius yang dikenal sebagai Mr. White. Ini babangusnya. Mr. White lalu memperkenalkan sosok berbahaya namun tampak elegan yang bernama Le Chiffre, seorang banker yang bertugas mengelola dan menyimpan uang gelap para pejabat kelas kakap. Dalam pertemuan itu, Ishak mempercayakan seluruh dana miliknya kepada Le Chiffre untuk diamankan. Namun, setelah uang itu berada di tangannya, Le Chiffre langsung menghubungi mitranya secara diam-diam. Ya, rupanya ia berniat memainkan uang tersebut di bursa saham, mengejar keuntungan cepat tanpa seizin Ishak. Adegan kemudian berpindah ke Madagaskar, di mana James Bond kini resmi menjadi agen lapangan MI6. Di sana, ia sedang melakukan pengintaian terhadap seorang pria yang bernama Molaka, yang dikenal sebagai ahli perakit bom berbahaya. Ini dia tampangnya. Saat berada di tengah pertunjukan adu ular, Molaka mendapat pesan misterius yang berisi kode rahasia bertuliskan elipsis. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas meninggalkan lokasi, seperti sedang menjalankan perintah penting. Bond yang tak ingin kehilangan jejak buruannya segera melompat dari tempat persembunyiannya dan mulai pengejaran yang sengit, menandai awal dari aksi ikonik khas James Bond yang penuh dengan adrenalin. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi, menghadirkan rangkaian adegan yang bikin jantung penonton nyaris copot. Mulai dari ledakan, aksi parkour ekstrim, hingga adegan Bond memanjat gedung dan menara yang tinggi. Semuanya dilakukan dengan kelihatan luar biasa. Setelah pengejaran yang begitu intens, Molaka akhirnya berhasil melarikan diri dan berlindung di kedutaan besar negara lain. Namun bukannya mundur,
James Bond justru nekat menerobos masuk ke area kedutaan untuk melakukan ini pada pimpinan kedutaan negara itu. Molaka akhirnya berhasil ditangkap oleh James Bond. Namun sebelum sempat bernapas lega, pasukan bersenjata dari kedutaan tiba-tiba muncul dan langsung mengepungnya dari segala arah. Aksi baku tembak pun pecah secara membabi buta, membuat suasana menjadi kacau balau. Di tengah hujan peluru itu, dalam usaha pelariannya, Molaka tetap saja berhasil ditangkap oleh James Bond yang lihai seperti bajing loncat. Namun, dalam situasi yang terdesak, James Bond dengan terpaksa membunuh Molaka dan menembaknya. Namun tentu saja bukan James Bond namanya kalau tidak punya trik cerdas di balik tekanan. Begitu ia menurunkan senjata dan mengira situasi sudah terkendali, Bond justru memanfaatkan kelengahan mereka. Dengan satu gerakan cepat, ia meledakkan tempat di area itu sehingga ledakan besar pun terjadi, membuat semua orang berhasil dilumpuhkan. Dalam kekacauan tersebut, Bond berhasil melarikan diri dan menghilang begitu saja seperti hantu yang tak tersentuh. Meskipun targetnya gagal ditangkap hidup-hidup, Bond tetap tak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa tas milik Molaka yang berisi bom rakitan, serta ponsel dengan pesan misterius yang bertuliskan elipsis. Berbekal petunjuk itu, Bond kembali ke markas MI6 di Inggris untuk menelusuri sumber pesan tersebut. Hasil pelacakan satelit pun mengarah ke negara Bahama, tepat di Ocean Club. Tak lama setelah itu, muncul pimpinan MI6 atau kita sebut saja Mumun. Ia datang dengan wajah kesal karena setelah mengetahui Bond berada di rumahnya tanpa izin. Ternyata sedari tadi Bond ini menyusup ke rumah Mumun hanya untuk mengakses laptop pribadi sang bos. Dengan nada yang tajam, Mumun pun menegurnya. Bukan hanya karena pelanggaran privasi, tapi juga karena aksi brutal Bond di Madagaskar yang kini menjadi headline di berbagai surat kabar. Ia menilai tindakan Bond terlalu liar, tidak profesional, dan membuat MI6 jadi bahan gosip internasional. Mumun menegaskan bahwa tindakan Bond telah mencoreng nama baik MI6 di mata dunia. Namun, bukannya merasa bersalah, Bond malah bergerak tenang dan penuh percaya diri. Dengan ekspresi datar, khas dengan agen 007, ia hanya melemparkan senyum tipis, lalu berbalik pergi meninggalkan Mumun begitu saja. Sesampainya di Nassau, Bond langsung menyamar sebagai tamu kaya raya dan menuju Ocean Club dengan gaya khasnya, santai tapi penuh dengan perhitungan. Ia kemudian mengutak-atik rekaman CCTV hotel secara diam-diam. Dan dari sana, ia melihat seorang pria mencurigakan yang datang tepat waktu pada waktu pesan elipsis dikirim ke Molaka. Tak mau buang waktu, Bond pun mengorek informasi dari si resepsionis hotel itu. Dari situ pun terungkap bahwa pria tersebut bernama Alex Dimitrios, seseorang yang punya koneksi langsung dengan Le Chiffre. Dan dari hasil penelusuran Bond, akhirnya terkuak Le Chiffre bukanlah seorang yang sembarangan. Ia adalah bankir gelap paling dicari oleh MI6. Penjaga uang haram dari para pejabat, pemberontak, hingga teroris internasional. Singkat cerita, malam pun gelap. Dengan suasana elegan khas kasino mewah di Bahama, Bond yang sudah mengincar Alex dari jauh akhirnya melihat targetnya duduk santai di meja poker. Dengan tenang, Bond ikut bermain bukan hanya kartu, tapi juga permainan psikologis. Tidak lama kemudian, hadirlah seorang wanita cantik yang memukau. Ia bernama Solane, yang ternyata adalah istri Alex. Tatapan Bond dan Solane pun saling bertemu dan seperti biasa, Bond tahu betul cara memainkan pesona mautnya. Sementara itu, Alex meninggalkan meja poker dan pergi menemui Le Chiffre di atas kapal pribadinya. Di sana,
barulah terungkap makna sebenarnya dari pesan elipsis, yaitu kode perintah rahasia dari receiver kepada bawahannya. Dalam pertemuan itu, receiver memberikan tugas baru yang meminta Alex mencari orang pengganti Molaka karena misi besar yang telah direncanakan masih harus dijalankan dan kali ini tidak boleh gagal. Di depan hotel, Bond yang memang ahli dalam memanfaatkan situasi melihat kesempatan emas saat Alex sedang duduk. Dengan pesona khas dan senyum mautnya, ia mendekati Solens istri Alex dan mulai melancarkan rayuan lembut penuh karisma. Bond berhasil mengajak Solens pergi ke kamarnya dan kemudian melakukan aksi bercocok tanam. Malam pun berganti menjadi momen yang penuh godaan. Namun, di tengah keintiman mereka, telepon Solens tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari Alex suaminya yang memberitahukan bahwa ia akan terbang ke Miami malam itu juga untuk urusan yang penting. Mendengar kabar baik tersebut, Bond langsung tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Naluri agennya menyala kembali. Tanpa banyak bicara, ia segera berpakaian meninggalkan Solens yang masih kebingungan dan tentu saja belum sempat selesai menikmati misi pribadinya itu. Sesampainya di Miami, Alex terlihat berhati-hati. Ia masuk ke sebuah bar mewah di area bandara dan menitipkan sebuah tas hitam misterius kepada petugas loker. Alex yang merasa ada seseorang sedang mengikutinya, dengan trik licik Alex menyamar seolah sedang bermain poker, lalu meninggalkan nomor penitipan tas di atas meja permainan itu sebagai jebakan. Bond yang mengawasinya dari kejauhan melihat peluang emas dan segera mengambil nomor tersebut. Tapi ternyata Alex jauh lebih waspada. Ia sudah berdiri tepat di belakang Bond. Tanpa banyak basa-basi, ketegangan pun pecah. Dalam suasana bar yang ramai, terjadi duel cepat dan senyap. Dengan refleks yang dingin khas Agent 007, Bond berhasil membalikan keadaan dan menusuk Alex sehingga sementara para pengunjung masih sibuk dengan minuman dan musik, Bond dengan tenang meninggalkan tempat itu, seolah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan jasad Alex yang perlahan terkulai di tengah keramaian. Namun ketika Bond kembali ke meja poker, nomor penitipan tas Alex sudah lenyap. Ia langsung sadar ada orang lain yang lebih dulu mengambilnya. Berbekal insting yang tajam dan hasil pelacakan yang cepat, Bond menemukan bahwa orang suruhan Alex bernama Carlos dan kini tengah membawa tas misterius itu. Tanpa membuang banyak waktu, Bond membuntuti Carlos hingga ke Bandara Internasional Miami. Merasa dirinya diikuti, Carlos dengan licik berganti pakaian menjadi petugas bandara, menggunakan seragam yang ternyata sudah ia siapkan di dalam tas tadi. Ia pun melenggang masuk ke area terbatas bandara dengan aman. Sementara itu, Bond yang tidak mau kehilangan jejaknya langsung menyusul. Namun pintu akses yang dimasuki oleh Carlos ternyata terkunci dengan kode keamanan. Dalam situasi yang mendesak, Bond mencoba menebak dan dengan cepat ia memasukkan kata sandi elipsis ke panel pintu. Dan benar saja, pintu langsung terbuka. Bond lalu bergegas masuk untuk mengejar Carlos sebelum sesuatu yang besar dan berbahaya terjadi. Ternyata di dalam ruangan itu, Carlos dengan sengaja menyalakan air pemadam kebakaran yang membuat semua orang menjadi panik dan berlarian. Alarm meraung-raung di mana-mana. Para petugas bandara pun panik dan mulai berlarian, tak sadar bahwa itu hanyalah trik untuk mengalihkan perhatian. Di tengah kekacauan itu, Carlos mengambil sebuah senjata otomatis dari dalam tasnya dan bergegas keluar melalui pintu darurat menuju area landasan pesawat. Saat Carlos semakin dekat dengan mobil tangki bahan bakar raksasa, ia melihat seorang pria, kemungkinan besar sopir truk itu sendiri, sedang memperbaiki sesuatu di bagian mesin. Pria itu sempat menoleh seolah mengira Carlos adalah rekan kerjanya atau petugas bandara lain. Tetapi
Ya, Carlos dengan gerak cepat malah membunuh pak sopir dan memasang sebuah bom kecil di mobil itu. Dan di sini kita tahu tujuan Carlos sebenarnya adalah untuk meledakkan pesawat baru milik perusahaan Skyflight. Mengetahui hal itu, Bond langsung berlari secepat mungkin mengejar Carlos yang kini melajukan truk bahan bakar raksasa itu menuju ke pesawat jet super mahal yang bernama Skyflight. Dengan kecepatan dan keberanian khasnya, Bond berlari menembus kerumunan dan menerobos pengamanan bandara, hingga akhirnya berhasil meloncat ke atas truk yang sedang melaju kencang. Aksi gelut pun tak terhindarkan, Carlos dan Bond bertarung sengit di atas truk yang melaju liar. Dalam adegan gelut di dalam truk yang melaju kencang itu, Bond hampir terlempar, tubuhnya setengah keluar di sisi kendaraan sambil berusaha bertahan hidup. Di dalam posisi yang kritis itu, ia melihat sebuah logam kecil di bawah truk. Ternyata ada bom yang dipasang di bagian bawah tangki bahan bakar. Carlos yang menyadari situasi ini mulai tidak terkendali, melompat keluar dari truk, meninggalkan Bond sendirian dengan kendaraan yang nyaris menabrak pesawat Skyflight. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bond berhasil menarik rem darurat yang membuat truk berhenti hanya beberapa meter di depan pesawat. Namun sebelum sempat menjelaskan apapun, Bond langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan diseret keluar dari truk dengan tangan diborgol. Saat Bond ditahan dengan tangan terborgol, ia tetap terlihat tenang dan santai. Bahkan sempat melirik ke arah Carlos yang berdiri di kejauhan sambil menyeringai puas. Carlos merasa bahwa rencananya telah berhasil dan dengan penuh kemenangan, ia menekan tombol detonator di genggamannya. Akan tetapi, ya, ternyata tanpa disadari, Bond sebelumnya telah memindahkan bom itu ke sabuk Carlos saat mereka gelut di dalam truk. Ledakan itu pun menghancurkan Carlos dalam sekejap, menghancurkan dirinya sendiri. Mamam Tasya Carlos. Keesokan harinya, Bond mendapati Solane sudah tewas terbunuh di rumahnya. Dia berhasil menyelidikinya. Bond menemukan fakta yang mengejutkan, sebuah jejak mengarah pada receiver. Ternyata receiver adalah otak dibalik kekacauan di Miami. Tujuan utamanya adalah sekedar menebar teror, melainkan memanipulasi pasar saham. Ia sengaja ingin menjatuhkan harga saham perusahaan penerbangan Skyflight agar bisa meraup keuntungan besar darinya. Akan tetapi, karena rencananya yang gagal total, karena Bond berhasil menggagalkannya, harga saham Skyflight malah naik, membuat receiver mengalami kerugian besar dan kehilangan seluruh uang para klien kriminalnya. Dan untuk mendapatkan kembali uangnya yang hilang, receiver nekat mengikuti turnamen poker besar-besaran di Casino Royale dengan taruhan yang fantastis, yaitu 15 miliar per orang. Langkah gila ini ia ambil demi mengembalikan uang para klien kriminalnya sebelum nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Mengetahui hal itu, Mumun segera menyusun rencana. Ia menugaskan Bond untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menghancurkan finansial receiver dan membuatnya mudah ditangkap oleh MI6. Namun karena dana taruhan yang sangat besar, Bond tidak bisa bergerak sendirian. Bond pun berangkat menuju Casino Royale menggunakan kereta mewah menuju Montenegro. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh Pesperlin. Ia ditugaskan untuk mengawasi penggunaan dana negara senilai 15 miliar dolar sebagai modal yang akan digunakan oleh Bond dalam turnamen poker melawan receiver. Namun bukannya langsung akur, pertemuan pertama mereka justru penuh dengan adu gengsi dan sindiran tajam.
Bond menilai Vesper terlalu kaku dan penuh aturan, sedangkan Vesper membalas dengan menyinggung ego Bond yang terlalu percaya diri. Percakapan mereka di dalam kereta terasa seperti perang dingin yang berbalut romansa, di mana dua orang cerdas mencoba membaca satu sama lain layaknya duel sebelum permainan sebenarnya dimulai. You know, Morrissey types with easy smiles and expensive watches. Amigo. Singkat cerita, mereka tiba di Montenegro, lokasi di mana turnamen poker beresiko tinggi akan digelar. Untuk menjaga penyamaran, Bond dan Vesper berpura-pura sebagai pasangan suami istri kaya raya agar tidak menarik kecurigaan siapapun. Setelah check-in di hotel mewah tempat para peserta menginap, mereka kemudian menemui Mattis, agen MI6 senior yang ditugaskan membantu Bond di lapangan. Mattis dikenal licin dan berpengalaman dalam urusan politik serta infiltrasi. Ia menjadi penghubung antara Bond dan pihak keamanan setempat. Singkat cerita, semua peserta turnamen poker akhirnya dikumpulkan di sebuah ruangan megah di dalam Casino Royal. Suasana tegang tapi elegan terasa ketika para pemain kelas dunia duduk melingkar di meja hijau dengan wajah penuh strategi. Sebelum permainan dimulai, masing-masing peserta diwajibkan untuk memasukkan kata sandi pribadi kepada pihak bank penyimpan dana taruhan yang berfungsi sebagai kode akses untuk mentransfer uang kepada siapapun yang nantinya keluar sebagai pemenang. Setelah semua formalitas selesai, dealer memulai permainan. Mr. Kaminovsky is the small blind, $5,000. But enjoy the game. Kartu pertama dibagikan dan pertarungan akal keberanian serta keberuntungan dimulai. Di meja permainan, Bond tampak tenang dan fokus. Matanya tajam, memperhatikan setiap gestur dan ekspresi receiver. Ia sengaja mengalah di beberapa ronde awal bukan karena kalah strategi, melainkan untuk membaca pola permainan dan kebiasaan lawannya. Ia ingin tahu kapan receiver sedang menggertak dan kapan benar-benar memegang kartu yang kuat. Setelah babak pertama selesai, Bond berpura-pura beristirahat. Diam-diam, ia menyusup ke kamar receiver dan memasukkan alat pelacak kecil ke barang milik sang banker. Tujuannya jelas, mencari tahu kemana receiver bergerak dan siapa saja yang berhubungan dengannya. Tak lama setelah Bond pergi, receiver didatangi oleh Ishak, sang pemberontak Uganda. Dengan nada yang marah, Ishak menuntut agar uang yang ia titipkan segera dikembalikan karena kini sudah raib akibat ulah receiver bermain saham, sehingga ia melakukan ini padanya. Receiver yang terdesak mencoba menenangkan Ishak dan berjanji dengan yakin bahwa besok pagi uang itu akan ia kembalikan, meskipun tentu saja itu hanya janji yang belum tentu bisa ia tepati. Bond yang mendengar suara keributan dari kamar receiver langsung siaga. Ia tahu situasinya bisa berbahaya jika sampai identitasnya terbongkar. Dengan cepat, Bond menyusun siasat spontan. Ia menarik Vesper dan berpura-pura sebagai pasangan kekasih yang sedang beradu mekanik di lorong hotel untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Namun sialnya, aksi penyamaran itu justru membuat salah satu pegawai Ishak curiga karena melihat ada alat komunikasi di telinga Bond sehingga Vesper yang baru pertama kali menyaksikan nyawa melayang tepat di depan matanya, ia tampak syok dan gemetar hebat. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Melihat hal itu, Bond mencoba menenangkannya, berbicara dengan nada yang lembut sambil memeluknya. Ia tahu Vesper bukanlah agen, hanya seorang wanita biasa yang terseret ke dunia berbahaya miliknya. Sejak momen itu, perlahan hubungan mereka mulai mencair. Dari dua orang yang awalnya saling sindir dan menjaga jarak, kini mereka mulai memahami satu sama lain, meski dunia di sekitar mereka penuh dengan bahaya dan tipu daya. Babak kedua permainan poker pun kembali dimulai. Kali ini Bond tampil lebih fokus dan berhati-hati, bertekad menumbangkan receiver dengan membaca gerak-gerik tubuhnya yang tampak mirip seperti ronde sebelumnya.
Dengan penuh keyakinan, Bond mempertaruhkan seluruh uang yang tersisa. Namun begitu kartu dibuka, kenyataan pahit menghantamnya. Kartu Leciper ternyata jauh lebih unggul. Ternyata Leciper memang sengaja menggunakan gerakan yang sama untuk memperdaya Bond. Merasa tertipu dan kehilangan kendali, Bond pun nyaris nekat menyerang Leciper dengan pisau. Namun sebelum hal buruk terjadi, akhirnya berhasil dihentikan oleh salah satu peserta yang bernama Felix, yang kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah agen CIA. Menyadari bahwa mereka memiliki uang yang sama untuk menangkap Leciper, Felix menawarkan bantuan berupa dana tambahan agar Bond bisa kembali duduk di meja permainan dan membalaskan kekalahannya. Bond pun setuju dengan kesepakatan itu. Jika ia berhasil memenangkan permainan, maka Felix berhak membawa Leciper ke tangan CIA. Dengan semangat yang baru, Bond kembali ke meja poker dan mulai bermain lagi. Namun nasib buruk kembali menghampirinya. Tanpa disadari, segelas teh manis yang ia minum ternyata sudah dicampur racun oleh kekasih Leciper yang bernama Valenka. Ini bebenguknya. Menyadari ada yang tidak beres, ia segera meninggalkan meja permainan dan bergegas menuju ke mobilnya untuk mencari alat penawar racun yang telah disiapkan di dalam kendaraan itu. Bond berusaha mengikuti arahan dari tim medis MI6 yang menuntunnya lewat video call. Dengan tangannya yang gemetar, ia menempelkan alat kejut jantung di dadanya dan menyuntikkan obat penawar ke lehernya sendiri. Namun keadaan semakin memburuk. Detak jantungnya nyaris berhenti. Tim MI6 berteriak panik agar Bond segera menekan tombol kejut. Sayangnya, kabel penghubung alat itu terlepas sebelum sempat digunakan. Dalam hitungan detik, pandangan Bond menggelap, nafasnya berhenti, dan ia pun pingsan di kursinya. Tanpa banyak bicara, Bond langsung bangkit dari kursi. Masih dengan wajah pucat namun penuh tekad, ia merapikan jasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dengan langkah mantap kembali menuju ke meja permainan, siap menantang Leciper dengan ronde penentuan. I'm sorry. That must happen. Di babak final itu, suasana kasino benar-benar berubah. Udara terasa berat, setiap tarikan napas seperti dihitung, dan suara dentingan chip terdengar seperti detak waktu menuju kehancuran. 4 pemain terakhir, termasuk Bond dan Leciper, duduk dengan ekspresi tegang namun penuh percaya diri. Semua sudah tahu, ini bukan sekedar permainan kartu. Ini pertaruhan hidup dan mati. Satu langkah saja, maka segalanya berakhir. Masing-masing dari mereka mempertaruhkan seluruh uang yang dimilikinya ke atas meja. Dan permainan pun berlanjut dalam keheningan yang menegangkan. Satu persatu kartu pun mulai dibuka dan setiap detik terasa seperti jarum yang berdetak di dada para pemain. Leciper tersenyum puas ketika kombinasi kartunya terlihat paling tinggi di antara orang lain. Ia sudah merasakan kemenangan ada di tangannya. Namun, suasana berubah drastis ketika Bond dengan tenang membuka kartunya. Dalam sekejap, ekspresi percaya diri Leciper lenyap, digantikan wajah pucat dan tidak percaya. Rupanya kartu Bond jauh lebih tinggi. Langkah brilian di detik terakhir, semua orang tertegun. Bond hanya tersenyum tipis, sementara Leciper menatap kosong ke arah meja, sadar bahwa seluruh nasib dan uangnya telah hancur seketika. Tak lama setelah pesta kemenangan kecil mereka dimulai, Bond menepati janjinya kepada Felix dengan menyerahkan sepenuhnya urusan penangkapan Leciper kepada pihak CIA. Dengan wajah puas dan gaya khasnya yang tenang, Bond dan Vesper merayakan kemenangan dengan makan malam bersama. Namun suasana romantis itu tidak berlangsung lama. Vesper tiba-tiba menerima pesan dari Mantis yang memintanya untuk segera menemuinya di luar.
Tanpa curiga sedikit pun, Vesper pamit kepada Bond dan beranjak pergi. Sementara Bond yang masih menikmati segelas minuman, ia tidak menyadari bahwa kepergian Vesper malam itu akan menjadi awal dari kekacauan berikutnya. Bond yang tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal, segera bergegas mengikuti Vesper. Benar saja, ia melihat Vesper diculik oleh sekelompok orang misterius dan dibawa masuk ke dalam mobil. Tanpa menunggu lama, Bond langsung menginjak gas mobilnya dan mengejar mereka. Saat Bond tengah fokus mengejar mobil para penculik, ia tiba-tiba terkejut melihat Vesper tergeletak di tengah jalan dengan tangan terikat. Tanpa pikir panjang, Bond langsung membanting setir untuk menghindarinya. Akan tetapi... ya, mobilnya pun terguling hebat dan saat Bond tak berdaya, Lucifer berhasil menangkapnya. Lucifer kemudian mengungkap bahwa Mattislah yang selama ini membantunya. I'm afraid your friend Mathis is wrong, my friend Mathis. Bond dan Vesper kemudian dibawa ke sebuah lokasi terpencil untuk diajak bernegosiasi. Namun alih-alih bernegosiasi, Bond justru dilucuti, diikat di sebuah kursi dan disiksa oleh Lucifer. Lucifer menuntut kode akses pemegang agar bisa mengambil seluruh uang dari permainan poker sebelumnya. Yes! Yes! Di saat situasi menegangkan itu, muncul Mr. White dan langsung memberikan ini kepada si bebenguk Lucifer. Tell them I'll get the money. Namun rencana Mr. White masih menjadi misteri. Ia membiarkan Bond dan Vesper tetap hidup hingga akhirnya keduanya berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Bond melaporkan bahwa Mattis telah berkhianat dan Mattis ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan. Tak lama setelah itu, saat Bond dan Vesper sedang menikmati momen mesra di taman, seorang pegawai bank datang membawa uang taruhan mereka. Tujuannya adalah untuk mentransfer kemenangan senilai 100 miliar dolar. Dan saat diminta masukkan kode keamanannya, ternyata kode keamanannya adalah nama Vesper. Setelah semua urusannya selesai, Bond dan Vesper memutuskan untuk berlibur bersama dan berlayar menggunakan kapal. Dalam perjalanan, mereka singgah dan menginap di sebuah hotel mewah bintang 5 di Venezia, Italia. Setelah sempat bermesraan, Vesper keluar sendirian dengan alasan ingin mengambil uang di ATM. Sementara Bond yang sedang sendirian menerima kabar dari Mumun bahwa Kementerian Keuangan Inggris belum menerima uang kemenangannya. Ia pun terkejut karena mengira uang itu sudah diserahkan pada Vesper dan diteruskan ke pihak kementerian. Bond segera menghubungi pihak bank dan dari sana ia mengetahui bahwa uang tersebut sedang ditarik di Venezia. Menyadari ada yang janggal, Bond langsung mencurigai Vesper dan bergegas mengejarnya. Ya, ternyata Vesper telah menarik uangnya kemudian memberikannya pada orang-orang misterius dan belum tahu apa maksudnya. Namun tak lama kemudian, keberadaan Bond yang sejak tadi menguntit akhirnya disadari oleh mereka. Sehingga Vesper kemudian dibawa pergi oleh sekelompok orang misterius. Melihat hal itu, Bond segera mengejar mereka dan masuk ke dalam sebuah bangunan tempat Vesper disekap. Namun karena terdesak dan kalah jumlah, Bond mengambil tindakan nekat dengan menembak pelampung yang menopang bangunan tersebut. Seketika rumah itu runtuh dan perlahan tenggelam ke dalam air. Dan ya, Bond yang cerdas kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk mengalahkan semua musuh yang terus menyerangnya. Sampai akhirnya Bond akhirnya berhasil juga menemukan Vesper yang ternyata ia tergeletak di dalam lift. Vesper yang telah menyesal karena sudah mengkhianati Bond, ia tidak mau diselamatkan dan memutuskan untuk bundir dengan cara ikut tenggelam bersama rumah itu.
Bond yang tidak ingin kehilangan wanita yang sangat ia cintai berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Vesper. Setelah berhasil membuka pintu lift, Bond segera membawanya naik ke permukaan. Namun tragisnya, nyawa Vesper tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, uang senilai 100 juta dolar berhasil dibawa kabur oleh Mr. White. Sungguh menyedihkan. Singkatnya, setelah insiden tragis itu, Bond akhirnya menemukan fakta bahwa Vesper sebenarnya memiliki seorang kekasih yang ditahan oleh organisasi rahasia di bawah kendali Mr. White. Pantesan si Vesper ini berkhianat. Ia terpaksa menyerahkan uang tersebut sebagai tebusan demi membebaskan pria yang dicintainya. Mengetahui hal itu, Bond merasa kecewa karena merasa cintanya hanya dimanfaatkan. Sungguh malang nasib Bond. Saat memeriksa ponsel milik Vesper, ia menemukan sebuah pesan yang berisi nama Mr. White beserta nomor teleponnya. Dengan informasi itu, Bond berhasil melacak keberadaan Mr. White dan setelah menemukannya, ia melakukan ini kepadanya. Dengan santainya, Bond kemudian memperkenalkan diri kepada Mr. White bahwa dirinya bernama James Bond. Dan tamat ending yang terbon-bon. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah film ini menunjukkan bahwa di dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Cinta bisa lebih berbahaya daripada pistol dan senyum manis bisa jadi jebakan maut. Tapi ya, begitulah hidup agen rahasia. Kadang disiksa musuh nggak seberapa dibanding disiksa perasaan. Saya Ihau beserta jajaran tim yang bertugas mohon izin undur diri. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya. Sesekeleun kuntilanak.